Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firna Alfika Sopani dengan nomor NPM 202122093. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan memimpin jalannya presentasi kami kali ini. Dan adapun materi yang akan kami bahas yaitu mengenai peran guru dalam bimbingan konseling dan pengelolaan stres dalam pekerjaan. Berikut 3 rekan saya dalam kelompok 6 ini, yaitu ada Nurul Hilmi, Novi Febrianti, dan juga Doni Adriansyah. Adapun materi yang akan kami bahas dalam diskusi kali ini yaitu mengenai bimbingan konseling itu sendiri, diikuti dengan pengelolaan stres. Baik, untuk memanfaatkan waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Nurul Hilmi. Kepada Nurul, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, kita awali dengan perkenalan terhadap bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Nah, secara harfiah, istilah guidance ini berasal dari akar kata guide. Kata guide ini bisa berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Menurut Jones tahun 1963, tugas pembimbing hanyalah membantu agar individu yang dibimbing mampu membantu dirinya sendiri. Sedangkan tetap keputusan akhir tergantung kepada individu yang dibimbing atau bisa kita sebut klien. Dan menurut Rahman Natawijaja tahun 1978, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya sendiri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Nah, istilah konseling ini diartikan sebagai penyuluhan, tetapi kegiatan konseling ini sifatnya lebih khusus, jadi tidak sama gitu dengan kegiatan penyuluhan lainnya. Tidak sama dengan penyuluhan dalam bidang pertanian atau dalam penyuluhan dalam keluarga berencana, tidak sama. Nah, untuk menekankan kekhususannya, itulah dipakai istilah bimbingan dan konseling. Nah, kegiatan konseling itu mempunyai ciri-ciri yang dilaksanakan, yaitu dilaksanakan secara individual, lalu dilakukan dalam suatu perjumpaan tatap muka. Jadi antara klien dan konselornya itu harus bertemu dengan tatap muka dan dibutuhkan orang yang ahli juga. Nah, tujuan pembicaraan dalam proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien. Dan yang terakhir adalah ciri-cirinya adalah individu yang menerima layanan atau kita sebut klien akhirnya mampu memecahkan masalahnya dengan kemampuannya sendiri. Next slide. Selanjutnya ada peranan bimbingan dan konseling dalam pendidikan di sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sekolah juga ada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling semakin hari semakin dirasakan perlu keberadaannya di setiap sekolah. Hal ini didukung oleh berbagai macam faktor. Nah, di sini akan saya sebutkan ada 2 faktor yang menekankan bahwa bimbingan konseling harus ada di sekolah. Yaitu sekolah merupakan lingkungan kedua sesudah di rumah, di mana anak dalam waktu sekian jam atau bahkan setengah hari berada di sekolah. Yang kedua, para siswa yang usianya relatif masih muda sangat membutuhkan bimbingan, baik dalam memahami keadaan dirinya, mengarahkan dirinya, maupun dalam mengatasi berbagai macam kesulitan. Seperti yang kita ketahui, anak sekolah di masa-masa remaja mereka masih ada pikiran labil gitu. Nah, kehadiran konselor di sekolah dapat meringankan tugas guru. Di antaranya, pertama ini, mengembangkan dan memperluas pandangan guru tentang masalah efektif yang berkaitan erat dengan profesinya sebagai guru. Dan yang kedua, mengembangkan wawasan guru bahwa keadaan emosionalnya akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya siswa, tapi guru juga dibimbing untuk mengerti, paham. Yang ketiga, mengembangkan sikap yang lebih positif agar proses belajar siswa lebih efektif. Yang keempat, mengatasi masalah-masalah yang ditemui guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi tidak hanya kepada muridnya saja, tapi gurunya juga ikut dibimbing dan dikonseling. Oke, next slide. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa sih tujuan dari bimbingan di sekolah itu. Nah, tujuan bimbingan sekolah diantaranya membantu siswa dalam berbagai hal. Salah satunya adalah yang pertama, mengatasi kesulitan dalam belajarnya.
sehingga nanti siswa dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi gitu. Nah, karena adanya bimbingan ini, siswa dapat berkomunikasi dengan langsung tentang permasalahannya ataupun apa yang harus mereka kembangkan. Yang kedua, mengatasi terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukannya pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan dalam hubungan sosial. Jadi di sekolah ini, siswa belajar untuk bersosialisasi atau mengembangkan attitude-nya dengan baik dan benar. Nah, yang ketiga, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan kesehatan jasmani. Yang keempat, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kelanjutan studi. Jadi, jika bimbingan konseling diadakan di SMP, maka bimbingannya berkaitan dengan kelanjutan studi selanjutnya, yaitu SMA dan seterusnya. Yang kelima, mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan perencanaan dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka lulus. Nah, ini mungkin untuk di jenjang SMA ya. Apakah nanti mereka akan mengambil jurusan apa di kuliah nanti atau akan bekerja di bidang apa. Yang keenam, yaitu mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah sosial emosional di sekolah yang bersumber dari sikap murid yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri. Jadi terkadang ada sosio-emosional murid yang terganggu gitu karena siswa lainnya ataupun karena gurunya. Nah, di sini juga sosio-emosional ini terhadap lingkungan sekolahnya, keluarga, dan lingkungan yang lebih luas. Secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan layanan bimbingan adalah membantu mengatasi berbagai macam kesulitan yang dihadapi siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nurul atas pemaparannya yang sangat baik. Untuk itu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi Febrianti. Kepada Novi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan guru dalam bimbingan dan konseling, serta landasan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu cara belajar, baik belajar secara kelompok atau individual, cara bagaimana merencanakan waktu dan kegiatan belajar, efisiensi dalam menggunakan buku-buku pelajaran, cara mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu, cara, proses, dan prosedur tentang mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu bimbingan pribadi yang merupakan upaya membantu peserta didik mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemampuan memecahkan masalah, konsepan diri, kehidupan emosi, dan identitas layanan diri. Yang ketiga yaitu bimbingan sosial, yang merupakan upaya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik atau ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan yang bersifat positif. Selanjutnya yaitu landasan bimbingan dan konseling. Menurut Winkel 1991, landasan-landasan itu adalah bimbingan selalu memperhatikan perkembangan siswa sebagai individu yang mandiri dan mempunyai potensi untuk berkembang. Bimbingan berkisar pada dunia subjektif masing-masing individu. Kegiatan bimbingan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pembimbing dengan yang dibimbing. Bimbingan berlandaskan pengakuan akan martabat dan keluhuran individu yang dibimbing sebagai manusia yang mempunyai hak asasi. Bimbingan adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah. Pelayanan ditujukan kepada semua siswa, tidak hanya untuk individu yang bermasalah. Bimbingan merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, berurutan, dan mengikuti tahap-tahap perkembangan anak. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Novi atas pemaparannya yang sangat baik. Kita beralih pada topik selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan stres. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Doni Adriansyah. Kepada Doni, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan stres.
Namun sebelum itu, apa itu stres? Stres adalah perasaan yang tidak enak, tidak nyaman atau tertekan, baik fisik maupun psikis sebagai respon atau reaksi individu terhadap stresor, stimulus yang berupa peristiwa, objek, atau orang yang mengancam, mengganggu, membebani, membahayakan keselamatan, kepentingan, keinginan, atau kesejahteraan hidupnya. Stres dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap individu. Pengaruh positif yaitu mendorong individu untuk melakukan sesuatu, membangkitkan kesadaran, dan menghasilkan pengalaman baru. Sedangkan pengaruh negatif yaitu menimbulkan perasaan yang tidak percaya diri, penolakan, marah, atau depresi, dan memicu berjangkitnya penyakit sakit kepala, sakit perut, insomnia, tekanan diri, eh, tekanan darah tinggi, dan stroke. Kemudian apa sih faktor yang mengakibatkan stres itu eh, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor dalam dan yang kedua adalah faktor luar. Nah, di dalam faktor dalam ini terbagi menjadi dua, faktor biologis dan faktor psikologis. Dalam faktor biologis meliputi faktor genetika, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, eh, makanan, dan postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam faktor psikologis ini adalah tentang persepsi. Salah satu faktor yang terlibat dalam persepsi adalah sistem panca indera, ingatan, motivasi, gen, keturunan, dan interpretasi dari sinyal yang diterima oleh panca indera bersatu membentuk persepsi. Dari kenyataan ini jelas bahwa perilaku seseorang dapat mengontrol persepsi. Nah, yang kemudian adalah perasaan dan emosi. Emosi merupakan aspek psikologis yang kompleks dari keadaan homeostatik yang normal atau normal homeostatic state yang berawal stimulus psikologis. Maksudnya adalah perasaan dan emosi ini yang paling berkaitan dengan stres ialah tentang kecemasan, anxiety, rasa bersalah, dan rasa khawatir, guilt and worry, kemudian rasa takut, fear, marah, anger, kemudian cemburu atau jealous, and kesedihan, sadness. Kemudian situasi. Situasi adalah sebuah konsepsi individual tentang suatu keadaan atau kondisi di mana dia berada pada suatu waktu. Empat tipe situasi yang dapat menimbulkan stres ialah ancaman, fenomena rindu di saat dekat, kemudian frustasi dan konflik. Kemudian pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup meliputi keseluruhan kejadian psikologi seseorang individu selama hidupnya. Pengalaman hidup dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini adalah peristiwa di mana reaksi penanganan hal penting perlu untuk dilakukan seperti dalam hal perceraian, kecelakaan, dan kesibukan. Kemudian masa transisi kehidupan. Dalam kehidupan individu, ada saatnya masa stabil dan ada juga masa labil. Masa labil biasanya adalah masa titik balik atau turning point atau masa transisi dalam kehidupannya. Kemudian krisis kehidupan. Nah, dalam krisis kehidupan ini diartikan sebagai perubahan status yang radikal dalam kehidupan seseorang yang mengandung baginya. Kemudian keputusan hidup. Nah, dalam keputusan hidup bukan berarti keputusan yang diambil individu dalam kesehariannya untuk menentukan pilihan yang ada, namun keputusan hidup memiliki konsekuensi psikologis yang lama akan menentukan jalan hidup dan kesehatan mental individu. Kemudian perilaku atau behavior. Perilaku secara umum didefinisikan sebagai semua output dari setiap tingkatan hierarki dari sistem saraf seperti sensasi, perasaan, emosi, kesadaran, penilaian, dan yang lainnya. Kemudian respons perlawanan atau fight, dan melepaskan atau melarikan diri atau flight. Kemudian faktor luar. Nah, dalam faktor luar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik, seperti cuaca, panas atau dingin, peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, longsor,
dan sebagainya, atau perlengkapan kerja yang tidak memadai. Kemudian lingkungan biotik. Manusia modern cenderung menjadi pemangsa atau sebagai predator bagi makhluk lainnya. Meskipun begitu, mereka juga masih rentan untuk dimangsa. Pemangsa manusia dewasa ini bukan lagi sekedar harimau, melainkan makhluk mikroskopik seperti bakteri dan virus yang menyebabkan timbulnya penyakit atau kerusakan pada tubuh. Nah, kemudian yang terakhir ialah lingkungan sosial. Yang menjadi sumber stres manusia pada dasarnya adalah manusia itu sendiri, yaitu manusia dalam lingkungan kehidupan sosial yang lebih luas. Lingkungan sosial yang dapat dikategorikan sebagai sumber stres diantaranya adalah kehidupan perkotaan, gaya hidup modern, suasana tempat kerja, dan iklim kehidupan keluarga atau ketidakharmonisan antar anggota keluarga atau antar orang tua dengan anak, begitu pula sebaliknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Doni atas pemaparan materi yang sangat baik. Untuk itu materi yang terakhir mengenai pengelolaan stres dalam pembelajaran akan disampaikan oleh saya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari pengelolaan ataupun manajemen stres itu sendiri. Nah, pengelolaan stres itu disebut juga sebagai istilah coping. Menurut R.S. Lazarus dan juga Volkmann pada tahun 88, coping itu merupakan suatu proses mengelola tuntutan, baik itu internal ataupun eksternal, yang ditaksir menjadi suatu beban karena hal tersebut berada di luar kemampuan setiap individu. Nah, sedangkan menurut Wheaton dan juga Lloyd itu mengemukakan bahwa coping merupakan suatu upaya untuk mengatasi, mengurangi, ataupun menoleransi ancaman dan juga beban perasaan yang tercipta karena stres. Yang selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi coping. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor. Yang pertama yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial itu dapat diartikan sebagai suatu pemberian bantuan ataupun pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat seperti saudara ataupun teman. Yang kedua yaitu kepribadian. Tipe ataupun karakteristik kepribadian seseorang itu mempunyai pengaruhnya yang cukup berat, yang cukup besar dalam coping ini. Nah, ada beberapa tipe yang dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama yaitu hardiness atau ketabahan ataupun daya tahan. Hardiness ini dapat diartikan sebagai tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap komitmen, internal locus control, dan kesadaran akan tantangan atau challenge. Nah, yang kedua yaitu optimisme. Optimisme di sini merupakan suatu kecenderungan umum untuk mengharapkan hasil-hasil yang baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Wheaton dan Lloyd. Dan yang ketiga adalah humoris. Orang yang senang humoris itu cenderung lebih toleran dalam menghadapi situasi stres daripada orang yang tidak senang akan humor. Yang selanjutnya yaitu mengenai kiat-kiat mengelola stres. Nah, coping ataupun pengelolaan stres itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan ataupun metode, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu rational emotive therapy. Rational emotive therapy itu merupakan suatu pendekatan terapi yang memfokuskan kepada upaya untuk mengubah pola pikir klien ataupun seseorang yang irasional, sehingga dapat mengurangi gangguan emosi ataupun perilaku yang maladaptif. Nah, seseorang yang memiliki pikiran irasional itu akan rentan ataupun mudah stres, sebab suasana kehidupan nyata itu sebenarnya berbeda dengan apa yang dia harapkan atau apa yang dia senangi. Selanjutnya yaitu meditasi. Meditasi itu merupakan suatu latihan mental untuk memfokuskan kesadaran ataupun perhatian dengan cara yang analitis. Nah, meditasi transidental itu dapat meningkatkan energi, kesehatan, hubungan interpersonal, kebahagiaan, mereduksi ketegangan dan juga kecemasan yang disebabkan oleh stres. Nah, yang ketiga yaitu relaksasi. Menurut Rare dan juga Wolfok pada tahun 84, relaksasi itu dapat mengatasi kekalutan emosi dan juga mereduksi ataupun mengurangi masalah fisiologis ataupun gangguan fisik. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu akan saya sampaikan kesimpulan dari keseluruhan diskusi kami kali ini. Kesimpulannya adalah bimbingan konseling itu dapat diartikan sebagai salah satu pelayanan efektif yang dapat berperan penting dalam pengembangan kemampuan intelektual,
dan juga kematangan emosional serta sosial seseorang, khususnya siswa sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Begitupun dengan penanganan stres yang akan dihadapi di dalam dunia pekerjaan dan juga pembelajaran. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peranan bimbingan dan konseling serta pengelolaan stres dalam pembelajaran oleh seorang guru itu sangat dibutuhkan di dunia pendidikan ataupun di sekolah. Mengingat bahwa pelayanan tersebut dapat membantu para siswa dalam proses perkembangan dan penanganan masalah pribadi yang dihadapinya. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.